Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi kepribadian menurut beberapa teori dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu kepribadian menurut teori psikoanalisa dengan tokohnya Sigmund Freud. Dia percaya bahwasanya kepribadian manusia tadi memiliki 3 tahap kesadaran. Yang pertama yaitu sadar, terus kedua prasadar, ketiga tidak sadar. Kemudian pada tahun 1923 Freud mengenalkan model yang baru yaitu id, ego sama superego. Akan tetapi model baru tadi bukan berarti menafikan model yang pertama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan menurut Freud itu yang pertama yaitu id, ego, dan superego. Id itu dorongan, superego itu dorongan, tindakan atas dorongan id. Terus superego itu norma-norma, nilai-nilai, aturan atau daya kontrol yang memfilter ego. Saya contohkan di sini ketika kita melihat orang yang tidak kita sukai, di situ kita ada keinginan untuk menyakiti dia dan dengan berbagai cara seperti menyindir. Nah, menyindir tadi kemudian ingin kita lakukan, akan tapi dikontrol, ditahan oleh norma-norma yang telah kita pelajari, aturan-aturan yang telah kita pelajari. Lah, adanya keinginan untuk menyindir tadi disebut id. Kemudian tindakan untuk menyindir tadi disebut ego, dan norma-norma yang memfilter, yang menahan ego untuk melakukan hal tersebut itu disebut superego. Kemudian yang kedua, teorinya psikologi analitik dengan tokohnya Carl Jung. Dia menekankan konsep kolektif alam bawah sadar atau arsetip atau arketip. Apa itu arsetip? Yaitu simbol-simbol universal yang berada dalam pikiran manusia. Contohnya seperti kata simbol pahlawan manusia di dalam alam bawah sadar manusia. Mereka itu meyakini bahwasanya pahlawan itu orang yang berjasa. Contoh lain yaitu seorang ibu. Ibu dikenal sebagai sosok yang penyayang, telaten, dan juga sabar. Seperti itu. Jadi simbol-simbol tadi itu ada universal, menyeluruh kepada alam bawah sadar manusia. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian menurut Jung yaitu yang pertama ego, kesadaran. Kemudian yang kedua itu persona itu topeng. Jadi individu tadi menampilkan sisi lain dari dirinya dan menyimpan jati dirinya yang sebenarnya. Itu dilakukan dikarenakan untuk menyesuaikan dengan lingkungannya, agar diterima oleh lingkungannya. Kemudian unsur-unsur yang lain itu meliputi shadow, yaitu sisi gelap dari kepribadian, seperti bayangan. Kemudian animus. Anima itu sisi feminim dari laki-laki, dan animus itu sisi maskulin dari seorang wanita. Kemudian teori yang ketiga yaitu psikologi individual dengan tokohnya Adler menekankan bahwasanya kepribadian tadi bisa terbentuk karena ada keinginan untuk mencapai keunggulan dan kompensasi dari rasa inferioritas yang alami pada diri seseorang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian menurut Jung itu yang pertama gaya hidup, inferioritas, kemudian hubungan sosial. Dan dari gaya hidup tadi seseorang tadi bisa menghadapi tantangan dan juga bisa memandang dunia dengan persepsinya masing-masing, dengan tujuannya masing-masing. Kemudian kalau untuk
inferioritas, perasaan inferioritas tadi itu bisa jadi dikarenakan trauma masa kecil seperti ketergantungan dan juga ketidakmampuan yang membuat individu tadi termotivasi untuk berkembang. Kemudian hubungan sosial, dari hubungan sosial tadi membuat kepribadian tadi berkembang dengan adanya hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang nomor berapa? Yang nomor 4, teorinya Erikson. Untuk teorinya Erikson ini, Erikson itu pengikutnya Freud. Erikson itu meyakini teorinya Freud, dan dia tadi memperluas teorinya Freud dengan menggambarkan pada 8 tahapan psikososial, yang mana 8 tahapan ini juga mencakup keseluruhan dari sikap individu. Oke, dan dalam 8 tahapan tadi, 8 tahapan tadi di antara 2 kutubnya itu terdapat konflik. Di sini saya contohkan seperti Trust sama Mistrust, yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Saya mencontohkan seperti bayi. Ketika orang tua memiliki bayi, orang tua tadi akan memberikan pelayanan, perawatan, kenyamanan kepada seorang bayi dan akan menjaganya setiap waktu. Dan itu berlangsung selama masa bayi, maksudnya berlangsung secara konsisten. Karena hal tersebut, karena perawatan tadi berlangsung secara konsisten, sehingga menyebabkan bayi tadi merasakan kepercayaan kepada orang tuanya. Dan untuk orang-orang yang tidak memberikan perawatan, pelayanan, dan juga kenyamanan yang konsisten, bayi tadi tidak merasa percaya pada orang tersebut. Seperti ketika orang tua menitipkan anaknya pada orang lain, kan kadang ada yang mau, ada yang tidak, seperti itu. Kemudian yang terakhir teorinya Henry Murray. Henry Murray ini perkembangan individu melihat dari segi needs, yaitu kebutuhan. Henry Murray ini juga melihat kepribadian seseorang melibatkan pada kebutuhannya, dikaitkan dengan kebutuhan seseorang yang berbeda-beda dalam segi fisiologisnya ataupun psikologisnya. Dan juga ia menekankan bahwasanya individu tadi memiliki tekanan dari segi lingkungannya. Oke, di sini saya akan mencontohkan seperti seseorang yang bekerja di suatu perkantoran dan dia memiliki kebutuhan, memiliki needs. Di antara needs-nya yaitu afiliasi. Dia ingin untuk bergabung dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, maksudnya ingin bergabung, ingin berinteraksi dengan orang lain sehingga dia bisa divalidasi. Ataupun needs-nya yang lain yaitu otonom. Dia itu ingin merasakan kebebasan di sini bukan tanpa aturan ya, maksudnya. Kebebasan di sini yaitu kebebasan yang sesuai dengan jati dirinya tanpa ada tekanan. Kemudian karena ada tekanan perintah dari bos, dia mendapatkan tugas untuk membuat proyek dalam waktu yang singkat sehingga membuat dia bekerja lebih keras, lebih ekstra, dan di situ dia mengalami tekanan sehingga ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya tadi, yaitu afiliasi sama otonom, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mengkritik dari beberapa teori yang tadi. Dan untuk Sigmund Freud, menurut saya Sigmund Freud teorinya itu terlalu general dan juga
Freud itu kan percaya bahwa kepribadian seseorang tadi karena pengaruh dari pengalaman dia di masa kecil. Dan teorinya Freud ini penanganannya itu, eksperimennya itu dilakukan ketika seseorang itu beranjak dewasa. Terus untuk yang kedua itu teorinya Jung. Kalau untuk Jung itu dia itu lebih berfokus pada aspek individu daripada hubungan sosial. Nah, kalau untuk yang ketiga yaitu Adler, untuk Adler itu lebih berfokus pada lebih berfokus pada tujuan sama motivasi, dan mungkin tidak memaparkan sedikit dari kemungkinan konflik yang terjadi ketika pada motivasi, tujuan, dan juga dari perasaan inferioritas tadi. Jika perasaan inferioritas tadi tidak bisa membuat seseorang tadi berkembang kepribadiannya. Terus untuk yang keempat itu Erikson. Untuk teorinya Erikson tadi, dia kan memperluas teorinya Freud, jadi cakupannya lebih luas. Kan tadi ada 8 tahapan, dan ini mencakup semua aspek dalam, menurut saya sih, mencakup banyak aspek, hampir semua aspek dari kepribadian manusia. Terus yang nomor terakhir yaitu Henry Murray. Kalau untuk Henry Murray ini lebih berfokus pada needs dan juga tekanan, kebutuhan dan juga tekanan sosial, dan juga tidak memaparkan sedikit tentang gejala seseorang individu, kenapa kok mengalami tekanan ketika mendapatkan hal-hal yang tidak terduga di lingkungan sosialnya. Kemungkinan besar kan dari trauma di masa kecil begitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alasan kenapa beberapa tokoh tadi memiliki teori yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu dikarenakan pola pikir mereka dan pengalaman mereka yang berbeda-beda, dan juga perbedaan antara beberapa tokoh tadi menunjukkan keberagaman manusia, dan juga dari banyaknya beberapa tokoh tadi juga menunjukkan bahwasanya faktor-faktor kepribadian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia itu banyak, diantaranya fisiologis, psikologis, sosial, dan juga budaya. Kemudian karena tidak semua orang itu memiliki motivasi, tujuan, kebutuhan, dan pengalaman yang sama, jadi adanya beberapa teori yang banyak tadi menjelaskan terhadap aspek kepribadian manusia, terhadap pengalaman manusia yang berbeda-beda. Jadi adanya teori yang banyak tadi dengan faktor-faktor yang berbeda, pendefinisian yang berbeda juga membantu bagi manusia. Untuk saya pribadi, saya sependapat dengan teorinya Erikson karena cakupannya itu lebih luas. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya Erikson itu memperluas teorinya Freud menjadi 8 tahapan. Dan tadi saya menjelaskan satu tahap saja. Dan kali ini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja, diantaranya yaitu otonom versus ragu. Contohnya seperti seorang anak itu ingin belajar mandiri dan juga ingin mengambil keputusan sendiri, dan di samping itu orang tua juga mendorong keinginan anak untuk bertindak dengan keputusannya sendiri, untuk mengambil keputusannya sendiri, dan dari situ anak itu mengembangkan sifat otonom. Dan jika orang tua tadi lebih banyak mengendalikan anak, maka seorang anak itu akan mengembangkan sifat keraguan-raguan,
sering ragu gitu. Dan juga selanjutnya yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Nah, seorang anak, seperti contoh seorang anak itu ingin berinisiatif untuk terhadap mainan dan juga dalam pekerjaannya, dan di samping itu orang tua mengeksplor ide-idenya. Kemudian dari situ seorang anak mengembangkan rasa inisiatifnya, dan jika orang tua itu menentang inisiatif seorang anak, maka seorang anak akan mengembangkan rasa bersalah dari inisiatif tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila channel ini dirasa bermanfaat, maka bisa ditekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi yang akan saya sampaikan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.